Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku. Oke guys, di video kali ini aku pengen share sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian jadikan inspirasi buat kalian semua. Jadi di video kali ini aku pengen sharing ke kalian gimana sih caranya dan apa tipsnya supaya ruangan itu terlihat lebih luas. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran, stay tune terus ya. Tips yang pertama, jangan terlalu banyak barang-barang. Jadi buat kita-kita nih, termasuk aku yang ruangannya sempit, jangan terlalu banyak barang-barang yang bikin ruangan kita itu jadi kayak penuh banget gitu. Jadi kalau misalkan kita suka belanja, ya kita ya takar-takar aja gitu, jangan lapar mata ya kan. Soalnya kan kita harus mikirin nih tempatnya di mana, terus penyimpanannya di mana yang tepat supaya barang-barang itu bisa masuk ke rumah kita. Kalau kita cuma lapar mata, kita beli doang, terus pas udah nyampe barangnya, pas kita tata di rumah kita, ya jadi sempit deh ruangan kita. Jadi itu sangat-sangat tidak disarankan kalau misalkan kita punya ruangan yang sempit. Tips yang kedua adalah kalian kalau misalkan udah keburu nih, misalkan kak aku udah keburu banyak banget barang-barang di rumah aku ini, udah nggak tahu nih gimana caranya supaya bisa jadi lebih luas nih ruangannya. Gampang banget. Jadi ini itu udah aku terapin dari 3 tahun yang lalu sebelum aku nempatin rumah aku yang ini. Jadi aku itu terbiasa gitu ya kan, kalau misalkan pengen barang-barang sesuatu yang baru, aku itu apa ya namanya, jadi aku tuh pre-love gitu kan. Sekarang banyak banget tuh ya aplikasi buat kita nge-pre-lovein barang-barang yang udah nggak kita pakein lagi atau yang udah nggak kita perluin lagi gitu. Salah satu aplikasi yang aku gunain adalah OLX. Nah jadi kalau misalkan kayak elektronik atau misalkan furniture yang udah nggak kepake lagi, kan nggak mungkin ya disimpan di dalam rumah gitu ya kan, udah pasti dong ruangannya itu pasti akan jadi sempit banget. Jadi kalau aku terbiasa untuk menjualnya terlebih dahulu sebelum aku menggantinya dengan yang baru. Jadi untuk OLX sendiri aku biasanya menjual seperti elektronik dan furniture seperti yang aku bilang tadi. Aku kasih contoh nih ya, kamar anak aku itu awalnya itu nggak pakai kasur yang atas bawah gitu yang bisa didorong, bagian bawahnya kan kalian tahu sendiri. Nah dulu mereka itu pakai kasur yang 200 x 180 cm, sedangkan kamarnya itu cuma 2,5 x 2,5 meter. Jadi itu kan kayak buka pintu aja mentok, terus nggak bisa ditaruh lemari-lemari lagi, meja belajar apalagi boro-boro, itu nggak bisa dipakai apa-apa lagi. Jadi aku mikir gimana nih caranya supaya ruangannya itu bisa bikin lebih luas lagi. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk nge-pre-lovein si kasur itu tadi. Jadi akhirnya setelah terjual kasurnya, baru deh aku ganti dengan kasur yang baru yang bisa didorong bawahnya. Jadi kalau misalkan udah nggak dipakai kasurnya, bisa dimasukin, jadi ruangannya bisa terlihat lebih luas lagi. Terus kalau misalkan barang-barang yang lain seperti tas, baju, sepatu, atau barang-barang yang lain, itu aku gunakan aplikasi yang namanya Carousel. Aku yakin banget kalian juga pasti tahu itu aplikasi Carousel. Udah banyak banget yang pakai. Aku juga udah pakai dari 3 tahun yang lalu. Aku mau kasih contohnya ke kalian. Kalian inget kan waktu aku nge-shopee haul karpet monokrom itu? Nah jadi sebelum aku beli karpet monokrom itu, aku jual dulu karpet aku yang lama. Kenapa aku jual? Karena aku itu pengen ngedekor tuh kayak biar matching gitu sama ruangannya gitu. Jadi waktu itu karpet aku itu terlalu besar dan motifnya itu motif macan warna coklat gitu. Waktu aku beli sih aku suka ya, tapi sekarang aku mikir, duh kayaknya nggak matching banget sama ruangan aku. Akhirnya aku muter cara gimana caranya supaya aku bisa beli karpet baru, tapi aku nggak mau nyimpen nih karpet yang lama, soalnya udah nggak ada space lagi buat nyimpen, udah nggak tahu mau simpen di mana. Akhirnya aku kepikiran lagi buat ngepromosiinnya di Carousel. Akhirnya ya udah aku promosiin di Carousel dan untungnya 1 hari kemudian itu karpet sold out. Jadi aku bisa deh nge-shopee haul karpet yang baru.
Nah, keuntungannya lagi kalau misalkan kita pre-love gitu, kita itu selain nggak menumpuk barang, kita itu bisa nggak terlalu tinggi gitu pengeluaran dalam mendekor rumah. Jadi kan kalau misalkan kita udah ngejual barang yang kita nggak pakai, yang nggak kita gunain, uang itu bisa kita gunain lagi buat ngedekor rumah. Jadi kita nggak perlu nih diambil-ambil budget yang lainnya, sehingga itu nggak ngeganggu dalam pengeluaran kita yang lain-lainnya gitu. Tips yang ketiga adalah digantung. Jadi kalau misalkan rumah kita itu sempit, jangan apa-apa diletakin semua di lantai bawah, karena itu akan membuat ruangan itu lebih mengecil lagi gitu. Jadi kalau aku tadinya aku pengen ganti si rak gantung aku yang di TV itu. Kalau kalian tahu, kalian pernah lihat waktu aku nunjukin wallpapernya kan itu ada rak gantung yang warna merah di TV. Nah itu tuh rak gantung tuh udah lama banget dan aku kepikiran buat ngeganti ke meja TV. Cuman aku masih maju mundur gitu karena kata suami aku nggak usah deh, nanti kelihatan ruangannya lebih sempit lagi. Nah jadi aku memutuskan untuk nggak jadi beli si rak TV-nya. Jadi udah digantung aja supaya kelihatannya benar-benar clean gitu, kelihatan lebih luas. Tips yang keempat adalah dicat dengan menggunakan warna yang terang atau menggunakan warna yang cerah. Nah kalau aku nih, seperti yang kalian lihat di belakang aku nih, cat dinding ruangan aku ini tadinya bawaan developernya itu adalah berwarna kuning. Jadi kalian bisa bayangin dong, warna kuning, terus ruangannya kecil, sempit, jadi itu kelihatan lebih sempit lagi. Jadi akhirnya aku memutuskan ngecat sendiri. Dinding ini berwarna putih. Dan bener aja, waktu teman-teman aku atau saudara aku main ke rumah, dia lihat, wah ruangannya kelihatan lebih luas ya gitu. Jadi terbukti banget kan kalau misalkan kita cat ruangan kita berwarna putih atau berwarna yang lebih cerah-cerah gitu, jadi ruangannya itu akan terlihat lebih bersih, terlihat juga lebih luas. Juga kalau bisa nih, gunakan penggunaan kaca di ruangan kalian yang pengen terlihat lebih luas, karena katanya kaca itu sangat membantu untuk menjadikan ruangan itu terasa lebih luas. Jadi bisa tuh jadikan buat inspirasi kalau misalkan ruangan kalian sempit, pengen kelihatan luas, gunakanlah kaca dan jangan lupa catnya kalau bisa warna putih aja, jadi supaya udah netral dan ruangan kita terlihat lebih luas pastinya. Tips yang kelima atau tips terakhir adalah rumah yang kecil itu kalau bisa diusahakan jangan terlalu terlihat berantakan. Jadi kalau rumahnya itu kecil, terlihat berantakan, itu akan membuat seperti ruangannya itu lebih sempit atau lebih kecil. Jadi misalkan kita punya storage box, apa-apa diletakin di situ, jadi jangan berantakan. Kalau misalkan kayak remote, ya balikin lagi ke tempatnya. Atau misalkan contohnya kayak ibu-ibu nih ya, kayak aku nih ya, banyak banget nih mainan anak-anak, apalagi anak aku 2 gitu ya kan. Jadi pasti mainannya berantakan di mana-mana. Nah, tipsnya adalah gunakan storage box, mau itu kontainer, mau itu apapun lah yang bisa menampung mainan-mainan mereka, sehingga kalau mereka udah beres bermain, ya udah disimpan di satu tempat itu, jadinya barangnya tuh nggak berantakan di mana-mana. Nah, jangan nanti ada barangnya di meja, ada di meja TV, meja tamu, terus ada di kursi. Nah, itu akan kelihatan ruangan kita tuh berantakan, sehingga ruangannya itu akan terlihat lebih sempit. Jadi usahain, karena ruangan kita tuh sempit, usahainlah jangan berantakan, tapi dirapihin supaya lebih terasa luas. Oke deh, itu dia tadi 5 tips dari aku gimana caranya mengubah ruangan yang tadinya sempit terlihat lebih luas. Semoga kalian suka sama video tips aku ini, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian, jadi bisa menginspirasi teman-teman semua untuk mengubah ruangan kita yang tadinya sempit menjadi lebih luas dan terlihat lebih rapi. Thanks for watching buat teman-teman semua. Jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subscribe, klik subscribe dan nyalain bel notifikasinya supaya kalian semua gak ketinggalan setiap ada video-video baru dari aku. Jangan lupa juga tinggalin jejak dengan klik like, comment, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Bye-bye!